Selama ini kita udah ada usaha belum untuk figure out itu, kenapa? Udah sih, aku udah nyari-nyari, malah kayak nyari suasana baru juga, tapi nggak tetap nggak termotivasi gitu loh. Maksudnya kayak malah kayak makin boring gitu. Kenapa ya? Gitu ya. Kalau misalkan dari yang dipelajari di psikologi sih ada teori tentang kebermaknaan hidup sih dari Viktor Frankl. Jadi manusia itu pasti akan menemukan cara untuk memaknai hidupnya kalau dia tuh ada keinginan untuk memaknai. Tapi kan aku juga sekarang bingung makna hidup aku apa. Kira-kira kamu kayak punya nggak sih teori menurut Islam yang gitu? Iya juga ya, apalagi kan kerohanian kita tuh harus terus dikasih makan ya. Tapi aku ada nih kebetulan buku psikologi kepribadian berdasarkan perspektif Islam. Teteh mau baca nggak? Kayaknya lebih bagus video deh. Aku lagi malas baca. Oh iya ya, mungkin lebih enak ya kalau kita cuma tinggal melihat penjelasan orang kali ya daripada membaca. Nah, kebetulan aku ada nih, baru kemarin aja nemu video yang menarik. Gimana kalau kita lihat bareng-bareng? Sih boleh banget, makasih banyak Dina. Iya, yuk. Ada di manusia dalam dimensi psikologi. Manusia adalah makhluk yang ditetapkan sebagai makhluk yang istimewa. Al-Quran juga memposisikan manusia sebagai makhluk unggulan. Keunggulan manusia itu terletak pada wujud kejadiannya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Seperti pada Quran surah At-Tin surah ke-95 ayat 5. Pada Quran surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 4-5, manusia diberi kemampuan mengembangkan ilmu nalarnya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menyebutkan kata nazar yang dihubungkan dengan kata al-insan, dengan artian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menazar, mengamati, merenungkan, memikirkan, dan menganalisis. Dengan kemampuan al-insan ini dipakai untuk menunjukkan tentang kualitas pemikiran rasional dan kesadaran yang dimiliki manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan amanah yang berkaitan dengan fungsi kreatif atau al-asma kullaha, dan diwasiatkan untuk berbuat baik. Dalam mengabdi kepada Allah, manusia atau al-insan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi psikologisnya. Jika mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan hidup, cenderung bersikap sombong, takabur, dan musyrik. Yang selanjutnya adalah struktur kepribadian. Menurut Al-Quran telah dijelaskan bahwa diri manusia itu memiliki 3 aspek penting, yaitu aspek atau dimensi jismiyah, ruhaniyah, dan aspek nafsiyah. Yang pertama ada aspek atau dimensi jismiyah. Aspek jismiyah itu adalah atau jasad merupakan keseluruhan organ fisik biologis manusia termasuk sistem saraf, kelenjar, sel, dan lain-lainnya, baik yang terkait dengan bentuk ataupun rupa, kuantitas, gerak maupun diam, tumbuh dan berkembang. Kehidupan jismiyah ini dimotori oleh substansi lainnya yaitu nafs dan ruh. Akan tetapi berbicara ruh, belum ada yang memahami hakikat ruh secara pasti, karena ruh merupakan sebuah misteri ilahi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit saja. Yang kedua ada dimensi ruhaniyah. Dimensi ruhaniyah itu dapat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama ada ruh dan kekuatan hidup atau ruh hayawani, dan yang kedua ada kecenderungan ruh atau ruhul samawi. Dalam Al-Quran juga dijelaskan diri manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan ruh. Al-Quran juga menjelaskan bahwa pada diri manusia terdapat adanya 4 aspek nafs, yaitu yang pertama ada nafs al-ammarah, yang kedua al-mulhamah, yang ketiga al-lawamah, dan yang keempat ada al-mutmainnah. Aspek-aspek inilah yang merupakan keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, kemauan, dan kebebasan. Dalam struktur ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu qalbu, akal, dan nafsu. Integritas ketiga jenis ini yang akan melahirkan perilaku, baik perilaku lahir maupun batin yang disebut kepribadian. Yang terakhir ada dimensi nafsiyah. Dimensi al-nafs dalam arti hawa nafsu memiliki
sifat kebinatangan dalam sistem psikis manusia. Apabila manusia mengumbar dominasi hawa nafsu, maka kepribadiannya tidak akan mampu bereksistensi secara baik. Manusia model ini sama dengan binatang manusia, bahkan lebih buruk. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka sebagian besar jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi mereka tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu pasti seperti binatang ternak, bahkan tersesat. Merekalah orang-orang yang lalai. Sementara nafs dalam arti dimensi akal adalah dimensi psikis yang memberikan kita kemampuan untuk bernalar, dan akal berada antara nafs dan qalb. Akal merupakan benda perantara dan penghubung antar kedua dimensi tersebut. Dimensi ketiga dari nafs adalah al-qalb. Qalb adalah suatu hal yang berkaitan dengan kesadaran dalam kaitan dengan kalbu. Al-Ghazali secara tegas melihat kalbu dari dua aspek, yaitu kalbu jasmani adalah berupa komponen fisik yang terdapat dalam jantung, sedangkan yang terakhir ada qalb ruhani adalah komponen psikis yang menjadi pusat kepribadian. Hai, telepon dari tadi datangnya. Enggak lama sih kamu baru datang. 15 menit. Gimana udah better belum? Makasih banyak loh video kemarin. Ternyata kayak ngasih insight baru gitu loh ke aku. Jadi nggak harus mana psikologi itu dari barat aja, tapi dari perspektif Islam juga harus gitu kan. Jadi kayak I know better. Oh, thank you ya. Sama-sama. Penting juga ya kita sebagai orang Islam ya gitu, mempelajari sesuatu itu juga berdasarkan agama kita kan kayak gitu, tapi kita juga jangan lupa untuk meminta bantuan gitu sesama muslimah gitu ya. Semoga kita selalu better ya. Thank you very much. Ya udah, itu siapin dulu kali ya kan.